Muhammad Zinedin Alam Ganjar makan siang bersama tokoh pemuda dan influencer se-Banten, di Sabah Backyard, Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, Sabtu, 13 Januari 2024. Adapun kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh pemuda yang memiliki latar belakang beragam seperti perwakilan BM, Forum OSIS Banten, organisasi HIPMI, hingga kalangan pengusaha yang turut serta aktif menyampaikan aspirasinya. Alam mendengarkan persoalan dan curhatan yang dihadapi oleh pemuda setempat, terutama dalam keterlibatan pemuda pada sektor pemberdayaan dan ekonomi Provinsi Banten. Kita bisa kira-kira identifikasi lah Mas Ian itu ada yang mana? Nah, singkat saja nama saya Dandi Agus Subardi, bisa dipanggil Agus panggilannya, dan umur saya baru 23 tahun. Saya Afin dari Akwatin juga. Tapi kita bisa lihat aktivasi kepemudaannya itu mayoritas di Jaksel. Daerah geografis yang kecil aja itu mempunyai suatu. Kalau misalkan kita bicara soal Qur'an, sebenarnya aku di daerah-daerah lain juga mendapatkan hal yang sama dari terkait akses modelan. Cuman setelah aku tanya balik, tapi Qur'an itu membantu nggak? Kaum yang diistimewakan oleh Tuhan, kaum. Kita senyum paling manis, saya hitung 1, 2. Sekali lagi izin, tahan 3, 2. Oh, banyak banget tadi ada, karena ini aku seneng banget di Banten, ternyata banyak banget pemuda yang fokus kepada isu-isu yang sangat variatif. Ya tadi ada yang bicara soal isu pendidikan, isu UMKM, isu perempuan, isu difabel, dan bahkan isu museum gitu. Itu sesuatu yang aku belum pernah sejauh ini ketemu dialog terkait museum, dan itu suatu cerita yang sangat menarik dan banyak sekali gagasan, insight dan juga keresahan-keresahan yang disampaikan oleh teman-teman dari berbagai sektor itu. Kalau tadi based on number sih ada 2 ya, terkait urgensi yang sangat tinggi itu pengangguran sama kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu tadi teman-teman juga udah untuk suatu kajian yang sangat bagus, terkait namanya juga sangat detail, dan juga bagaimana tindakan-tindakan preventif itu harus terus digaungkan, dan bagaimana kultur-kultur patriarki, kultur-kultur yang mempersepsikan bahwa perempuan itu sebagai produk sekunder itu harus dihilangkan, dan bisa dimulai dari edukasi sejak dini melalui bahasa-bahasa yang baik ke teman-teman. Bisa saling berkolaborasi, karena melihat dari teman-teman itu tadi bisa saling memberikan ruang dan mengisi ruang satu sama lain meskipun dari berbagai macam sektor, itu menurut aku bisa menjadi titik awal yang baik untuk bagaimana mereka bisa meningkatkan kebermanfaatan dan dampak positif di lingkungannya masing-masing. Ngebahas tentang kekerasan seksual, hal-hal penanggulangan pemberdayaan perempuan, karena memang di Banten sendiri pemberdayaan perempuan itu masih sangat kurang, terutama memang kasus-kasus kekerasan seksual di Banten ini masih terus bertambah dari tahun ke tahun, terutama memang saat pandemi. Nah, dan sampai hari ini bahkan saya belum nemuin yang langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah gitu loh. Minimal kan pemerintah memberikan jalan keluar, tapi yang dilakukan oleh pemerintah sampai hari ini adalah langkah-langkah penanggulangan pasca terjadinya. Kalau misalnya sampai hari ini kita melakukan langkah-langkah penanggulangan, maka akarnya nggak akan ketemu, permasalahannya nggak akan selesai. Nah, itu yang saya sampaikan kepada Mas Alam Ganjar. Harapannya sih karena memang sangat kompleks urusan perempuan ini gitu loh, yang dibilang katanya makhluk paling lemah gitu, padahal juga paling kuat gitu kan. Harapannya sih tertata nantinya gitu loh, karena perempuan tiang agama, maka tiang agama harus kuat gitu loh. Jadi tidak boleh dilemahkan dari sistem kultural maupun struktural gitu loh. Jadi di bidang pendidikan, di bidang pemberdayaan, di bidang preventif dan lain sebagainya, semoga pemerintah bisa mengambil langkah-langkah ke depannya gitu loh, untuk kebaikan perempuan di Provinsi Banten. Ya, luar biasa. Pertama, jarang banget pemuda Banten itu bisa ngumpul karena jarak begitu jauh dan akses yang begitu sulit gitu ya. Tapi kehadiran Mas Alam itu membuat jadi ada satu magnet untuk akses yang sulit itu ditembus, dan kita akhirnya berkumpul di titik kota Serang ini dengan perasaan yang sangat-sangat excited. Ya tadi Mas Alam tuh mantik banyak hal, upaya soal UMKM misalnya, tadi soal isu perempuan, bagaimana pencegahan kekerasan seksual, kurikulumnya dari zaman PAUD, kalau kata Mas Alam tadi bahkan. Terus kita juga bicara soal bagaimana membangun
gerakan mengajar desa itu biar didanai pemerintah. Tadi juga ada yang bicara soal museum. Jadi Mas Alam memantik beberapa topik yang bahkan ditawarkan langsung gagasan oleh teman-teman di Banten. Yang Mas Alam juga pengen bawa nih ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu. Pertama, saya juga asli Banten dan saya punya cita-cita besar bagaimana Banten ini bisa menjadi provinsi yang besar dan hebat gitu ya. Maka ke depan tadi datang Mas Alam itu harapannya bisa membuat Banten ini jadi lebih solid lagi dan segala gagasan yang ada bisa membuat Banten menjadi provinsi yang maju karena Banten ini penduduk terbesar kelima di Indonesia. Jadi sudah seharusnya Banten ini punya kemajuan di dalam provinsinya.